diingatkan serius dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara 224 sampai 227 kalau tidak salah itu, was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ingat, penyair itu ya diikuti oleh dua hal. Jadi dia diikuti oleh ghawun, orang-orang yang tersesat, dan dia sendiri diikuti oleh imajinasinya yang tersesat. Saya akan sedikit ya berbagi bacaan ya, dan kalau salah diluruskan. Jadi tentang posisi sastrawan dalam hal ini seniman atau penyair di dalam Al-Quran. Khusus kata penyair ya, setahu saya itu secara jelas ada 10 kali ya. Secara sinonim yang diambil dari kata sya'ara itu hampir sekitar 36 ya. Kemudian satu surat sendiri adalah surat Asy-Syu'ara ya, surat penyair, surat sastrawan atau seniman. Nah, ini berarti posisi atau profesi dari seniman dalam arti ini sastrawan itu mendapat porsi atau mendapat perhatian yang serius dari Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang harus diakui bahwa seniman, sastrawan, khususnya penyair itu bisa membuat daya pikat, ya, punya daya pikat, punya kelebihan, bisa menjadikan yang salah menjadi benar, yang buruk menjadi indah, yang indah menjadi buruk. Nah, ini sangat membahayakan. Ya, kalau kita lihat sejarah ya, Islam di masa Nabi, kenapa sampai sekitar 10 tahun ya, bahkan sampai 13 tahun Nabi itu tidak punya pengikut. Yang kita tahu sebelum hijrah ya, itu hanya 70. Bayangin dakwah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun nggak ada. Itu karena penyair penghalangnya ya. Kenapa? Karena penyair bisa menirukan, bahkan levelnya bisa menandingi kitab suci, kata Adonis dalam Sabit Mutahawil. Karena itu diingatkan serius dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara 224 sampai 227 kalau tidak salah itu, was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ya, ingat, penyair itu ya diikuti oleh dua hal. Jadi dia diikuti oleh ghawun, orang-orang yang tersesat, dan dia sendiri diikuti oleh imajinasinya yang tersesat. Jadi ghawun itu merujuk pada dua hal, yaitu dia diikuti pengikut pengagum ya, yang tersesat. Tersesat itu ya tersesat oleh kelompoknya ya. Jadi dalam bahasa kita ya kelompok yang ekstremis ya, memuja. Nah, kalau sudah memuja itu nggak tahu mana benar mana salah. Dan penyair itu limbung ya, sangat-sangat tipis ya, mana batil mana kebenaran gitu. Ya, karena imajinasinya mendominasi. Nah, jadi makanya itu was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ulaika annahum fi kulli wadin yahimun. Siapa? Mereka itu ya orang yang senang berhayal di lembaran kata ya, wadin yahimun, di lembaran kata. Jadi penyair itu kan bebas menyuruh melukiskan tentang Tuhan, bahkan membuat citra negatif tentang yang suci, itu bisa ya. Makanya ini berbahaya sekali kalau tidak diarahkan ya, oleh misi Islam, misi Nabi. Yaquluna ma la yaf'alun. Dan kebanyakan penyair itu kalaupun bicara baik itu pun nol di praktek. Yaquluna ma la yaf'alun. Dia itu kalaupun bicara baik nol di praktek, sedikit sekali ya. Apalagi yang bicara tidak baik tetapi dibungkus dengan kebaikan kata-kata yang luar biasa, penuh polesan. Nah, itu ya. Yaquluna ma la yaf'alun. Nah, kemudian digarisbawahi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wang tasir min ba'di ma dzalimu, wang tasir min ba'di ma. Ya, kecuali sedikit penyair-penyair yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebaikan ketika dia mensyairkan ya kata-kata, dan dia menjadikan kata-kata sebagai wang tasir min ba'di dzalimu, sebagai sebagai cara melawan kebatilan, cara melawan kemungkaran, cara melawan maksiat
Nah, jadi ini sedikit sekali. Nah, di dalam tafsir atau Hawani yang Imam Baydawi mengatakan ya bahwasanya yang dianggap penyair yang sesungguhnya itu adalah yang ilalladzina amanu wa amilus sholihat, yang membuktikan perilakunya seindah kata-katanya. Penyair sejati. Banyak yang yakul dan omong kosong. Ya. Banyak yang omong kosong. Jadi penyair sesungguhnya ada tidak berhenti di situ dalam kata-katanya, tapi dia bisa menjadikan kata-kata inspirasi untuk bertindak. Nah, lebih-lebih menjadikan kata-katanya untuk inspirasi pembelaan pada kezaliman. Ini menurut Baydawi. Ya. Tetapi yang seperti ini kan tidak diterima dengan mentah-mentah. Kita tahu ya di Arab itu kan pemuja kata-kata luar biasa ya, dan itu Goethe mengagumi sampai hari ini ya. Jadi pengagum juga berhala juga luar biasa ya, sama gilanya ya, ketika ada penyair lewat orang-orang bersujud ya, menyembah. Kenapa? Karena takut citranya rusak, apalagi pedagang. Begitu juga saking gilanya terhadap seni rupa disembah. Jadi seperti penyair besar ya yang menolak ya seruan Al-Quran. Salah satunya Imrul Qais, penyair besar yang dikatakan oleh Sabit Mutahawil, Adonis adalah penyair yang hampir bisa menandingi kedahsyatan balaghah Al-Quran. Nah, menolak. Kita bicara seni adalah bicara kebebasan. Kita bicara seni adalah bicara rasa. Kita bicara seni adalah bicara imajinasi, dan tidak boleh ada yang memenggal atau mengatur-atur. Kita tahu Imrul Qais adalah penyair seks terbesar di Arab. Ya, puisi-puisinya yang dahsyat itu terkenal pencabulan. Ada yang penghinaan dengan cara indah. Ya, dan siapapun mengakui bahwa Imrul Qais itu ibarat sumur kata-kata. Kalau berbicara dalam dan serius, juga bergelora indah. Yang benar di tangan Al-Qais bisa salah, ya, dan yang salah bisa menjadi benar. Begitu juga penyair Musailama yang sampai sahabat saking bencinya dikasih gelar Al-Kadzab, karena kalau tidak bisa dibedakan ya, itu hampir orang nggak tahu ini karya Musailama atau Al-Quran, dikasih Al-Kadzab biar orang tahu ya, itu saking bencinya. Kemudian dibuat nisbat ya, penyair kata itu, padahal itu bukan, menurut Sabit Mutahawil itu bukan puisinya, saking bencinya. Mawal fil itu dan penyair gajah itu bukan puisi Al-Qais, bukan puisi bukan puisinya Musailama ya. Jadi saking bencinya itu ya. Nah, kembali lagi, jadi puisi ini bisa menyihir orang, bisa merubah orang, karena itu perlu diarahkan, tetapi tidak semuanya mau. Nah, sama juga dengan hari ini, tidak semuanya mau ya diarahkan. Menulislah yang etik, yang etis, yang ketimuran, nggak mau, sebebas-bebasnya, kata-kata tidak ada batas. Kemudian muncullah sastra seks atau sastra wangi itu ya, ini sastra jahiliyah ini, kembali lagi ya. Ya, jadi karena itu penting sekali, dan sedikit yang mau, dan diantara yang mau itu adalah penyair-penyair besar juga. Di situ ada Ibnu Ruwaha, ada Ka'ab bin Yuhair, kemudian ada juga Hasan bin Sabit. Dan kita tahu ya, di dalam sejarah Islam ya, Nabi tidak pernah merundukkan kepala ya, kecuali dengan penyair. Saking senangnya ketika Ka'ab bin Yuhair itu memeluk Islam, menyerahkan diri, sampai Nabi itu menghormatinya sampai dengan merundukkan kepala, dengan memberikan jubahnya kepada Ka'ab. Dan kita tahu peran besar penyair dalam sejarah Islam itu nggak banyak ditulis ya. Dan di dalam sejarah yang kedua, menurut Khalid Abdul Karim, di dalam judul At-Tarikhiyah, justru panglima Nabi, panglima perang ya, panglimanya Nabi ya, itu kebanyakan dari penyair, bukan dari ahli perang. Yang ahli perang masih masa awal Khalid bin Walid, yang lain itu Ibnu Ruwaha, Wa'il ya, itu semuanya adalah ahli kata-kata ya. Nah, ini jarang diungkap. Begitu pasukan Nabi mau menyerah, penyair datang ke puncak gunung bukit, bersastra, bangkit kembali. Ini rahasianya
Tapi yang ini enggak jalan. Makanya itu ada pesan rahasia. Kenapa sampai Nabi ya menghormati amat sangat kepada penyair? Karena penyair adalah nabi kecil, kembarannya Nabi sesungguhnya. Gitu ya. Dan yang kedua dia bisa menyihir, merubah segalanya, menyaingi kitab suci. Nah, karena itu dipilihlah sebagai panglima. Nah, tetapi tidak semuanya mau tadi itu ya. Nah, jadi untuk hal ini ya kita, ya ini pesan Al-Quran. Kalau kamu jadi penyair sesungguhnya, ikuti Nabi, gelorakan pesan-pesan kemanusiaan tentang kezaliman itu. Tumbuhkan iman dari kata-kata itu sebagaimana seorang penyair sufi. Tapi kalau hanya dibuat mengumbar kemegahan istana biar dapat uang recehan, atau dibuat mengumbar perempuan biar bisa takluk, ya ini kembali ke jahiliyah. Ya, dia madhab penyair jahiliyah. Apakah kritik Al-Quran masih relevan? Masih relevan. Kita tahu banyak penyair yang dipuja, apalagi dia punya kredo yang aneh dipuja kan? Ya kan? Ini kredo yang aneh dipuja. Kita tahu juga banyak penyair-penyair yang sudah, mohon maaf ya, terang-terangan berbuat mesum masih dipuja. Banyak pengikutnya, banyak yang fanatik. Ya. Kita juga tahu ya, banyak penyair yang kita tahu secara rahasia umum lah ya. Jadi pemuja wanita. Ya, tetapi karismanya tidak pernah luntur. Ini kritikan. Ya, bukan berarti kita yang bicara ini lebih baik, tidak. Ya, tetapi kritikan Al-Quran masih relevan sampai hari ini. Ingat, penyair itu punya pengikut, punya pemuja. Ya. Dan kalau sudah orang dipuja itu kesalahannya jadi hilang, tidak kelihatan. Ini yang berbahaya. Ya, akhirnya dia membuat firman sendiri, ya, membuat kelompok sendiri yang bernama kebebasan atas nama sastra, ya. Tidak hanya sastra tapi perilakunya bebas. Jadi saya kira kritikan Al-Quran ini masih berlaku sampai hari ini, dan ini membuktikan bahwa Al-Quran itu rahmat lil alamin. Dan kita harus berhati-hati. Banyak penyair-penyair besar yang juga dipuja secara berlebihan, ya, dan itu dampaknya adalah kita tidak sadar di situ banyak hal yang memang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis dan lain sebagainya. Bagaimana sikap saya ya dalam berkarya, ya, dalam hal ini berseni atau bersastra? Ya, saya sebagai Muslim seburuk-buruknya, ya, sekecil-kecilnya saya ingin meniru sahabat-sahabat tadi, ya. Yaitu Ka'ab, kemudian Hasan bin Sabit, ya, yang ada di sekeliling Nabi. Saya menjadikan sastra atau pena saya untuk bagian dari perjuangan. Saya tidak tahu kalau ini dampaknya nanti saya dianggap ini adalah sastra madhab dakwah, terserah. Saya tidak pernah peduli dengan anggapan orang lain, ya. Tetapi saya seburuk-buruknya saya ingin punya bahwa ini bermanfaat untuk kemanusiaan, bahwa ini bermanfaat untuk menumbuhkan iman, minimal iman saya sendiri. Jadi nun wal qalam wa ma yastur, kita akan dipertanggungjawabkan setiap kata yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, wa ma yastur. Makanya saya tidak pernah main-main dalam berkarya, ya, meskipun ada beberapa penerbit yang main-main dengan cover karya saya, judul, tapi saya biarkan. Tapi ya, orang mau mengklaim apa saya tidak pernah gentar, orang mau mencaci maki saya tidak pernah mundur, selagi saya meyakini bahwa ini adalah bagian dari fantasi mimba'di madulim, bagian dari cara saya untuk melawan kebatilan, ya, cara saya untuk menumbuhkan iman, cara untuk mempromosikan indahnya kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi sebisa-bisanya. Nah, apa akibatnya? Nanti kemudian orang mengatakan sudah tidak zaman ini sastra syiar, sastra dakwah. Saya tidak pernah menamakan buku-buku saya adalah sastra dakwah, sastra syiar, saya tidak. Saya menamakan sastra saya adalah ya sastra kemanusiaan, karena Islam itu adalah kemanusiaan, ya, tetapi ya orang berhak menilai, ya, setidaknya saya menulis itu ya bagian dari tanggung jawab intelektual saya, latar belakang saya sebagai seorang santri, sebagai seorang alumni Al-Azhar,
Jadi seburuk-buruknya niat saya baik. Nah, kalau kemudian orang mengatakan bahwa Anda mengorbankan nilai sastrawi untuk kepentingan agama, ya silakan. Saya memandang tidak demikian, karena agama itu indah, sastra juga indah, dan indah dengan indah pasti bertemu. Nah, tapi kalau memang itu ada kritik secara teknis, saya senang sekali. Nah, tapi saya mengatakan jadi seburuk-buruknya karya saya, niat saya adalah baik, karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah ya, seburuk-buruk karya saya ada pembacanya. Apa buktinya? Buktinya adalah buku saya dicetak ulang berkali-kali, dan bukti kedua difilmkan. Ya, dari film itu alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya tidak pernah menyangka bahwa buku saya itu akan dibaca banyak orang dan akan difilmkan. Saya nggak pernah menyangka. Saya tidak pernah menulis itu atas dasar market, insya Allah tidak. Tetapi saya menulis atas dasar, pertama saya ingin berbagi bacaan, yang kedua buku ini saran saya untuk belajar. Sesimpel itu. Kalau memang suatu kondisi saya pernah dalam keadaan lemah ekonomi, iya, dan buku itu salah satu membawa rezeki dan barokah, iya. Tetapi tidak semata-mata, ya, karena itu alhamdulillah ya saya bisa, ya istilahnya cukup lah, kalaupun tidak dianggap berlebihan, cukup. Saya bisa punya rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil, hampir 100% tidak ada pendapatan lain dari tulisan. Saya lihat ini barokahnya niat baik tadi, meskipun hasilnya tidak baik, niat saya baik, alhamdulillah barokahnya. Saya membangun pesantren kecil-kecilan di Pajangan, Anda bisa ukur tanahnya, mungkin kalau digabung 1 hektar, itu tidak ada namanya minta proposal. Alhamdulillah saya beli dengan nyicil menulis dari royalti. Alhamdulillah ada beberapa PH yang membeli, dan itu bukti bahwa pokoknya perjuangkan apa yang ada di dalam hati, lupakan soal cita-cita akan bestseller. Pokoknya kita dari hati yakin akan kembali ke hati, itu saja. Sesuatu yang hati, dari getaran hati kembali ke getaran hati. Dan saya tidak pernah membayangkan ini akan dibaca orang. Alhamdulillah dicetak ulang. Alhamdulillah yang ngantri penerbit besar banyak. Ya, yang dulunya kita mau menerbitkan di mana sulit, sekarang tanya terus, Mas, saya ikut antri. Insya Allah tenaganya terbatas. Nah, artinya apa? Artinya suarakan apa yang diyakini. Kalau saya meyakini bahwa ini bagian dari menyuarakan keadilan, bagian menyuarakan kemanusiaan, bagian menyuarakan, mudah-mudahan bagian dari menumbuhkan keimanan, ya sudah saya suarakan, meskipun hasilnya ya seburuk itu. Ya, alhamdulillah ada pembacanya. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut kalau kita memang punya keyakinan. Ya, tidak usah takut akan dilecehkan bahwa ini pragmatis, bahwa ini adalah ikut gaya-gaya kelompok sebelah. Udah lupakan itu. Yang penting kita lillahi ta'ala itu nyaman, insya Allah.